Look, there is a rat in your unit. That is a fact, all right? Of privacy, of self-reliance that he has, and what do? You can what leave. What the fuck did I just put myself through? I'm fucking out of here. I'm gonna fucking kill you, huh? This bull would go right through your fucking head. Watch what happens. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkah. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Departed. Film yang rilis tahun 2006 ini dibintangi oleh beberapa artis papan catur Hollywood seperti Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, dan beberapa artis lain. Film ini diadaptasi dari film kriminal Hong Kong yang berjudul Infernal Affairs yang dibuat pada tahun 2002 dan dianggap awal dari kebangkitan perfilman Hong Kong karena kesuksesan dari film tersebut. Pada tahun 2003, Brad Pitt memberi hak pembuatan ulang Hollywoodnya dan hasilnya ya film ini. Oke, lanjut. Film ini mengisahkan kehidupan dua orang mata-mata yang dikirim oleh dua aliansi berbeda untuk saling memata-matai dengan tujuan masing-masing. Bill dikirim pihak kepolisian untuk menjadi mata-mata dalam dunia kriminal, pimpinan Bram. Sementara Bram mengirim Colin untuk menjadi mata-matanya dalam kepolisian untuk memuluskan kegiatan kriminalnya. Ya, seperti itulah pokoknya. Oke, bagaimana kisah gak lengkapnya? Silahkan disiram. Di sebuah toko terlihat seorang bos mafia datang untuk meminta iuran beras. Ia adalah Bram yang diperankan oleh Jack Nicholson. Bram merupakan gembong penjahat yang sangat pintar dan paling ditakuti di daerah tersebut dan menjadi target utama pihak kepolisian. Namun karena kepintarannya, pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menangkap si Bram. Setelah meminta uang pada si pemilik toko, ia melihat seorang anak yang di kemudian hari akan menjadi kartu as sekaligus kartu cash yang kalau digabungin jadinya kartu as cash yang akan banyak membantunya dalam meloloskan diri dari sergapan polisi. Ia adalah Colin. Bram kemudian menyapa anak tersebut dan menyuruh si pemilik toko untuk memberikan beberapa makanan padanya. Lalu sambil memberikan uang, Bram menyuruh Colin untuk datang ke tempatnya. Keesokan harinya terlihat Bram sedang menceramahi beberapa anak termasuk Colin di tempatnya. Dan singkat cerita, akhirnya Bram mengirim Colin yang diperankan oleh Matt Damon ke Akademi Kepolisian dan tepat di hari kelulusan Colin, Bram datang untuk mengucapkan selamat padanya. Setelah lulus dari beberapa seleksi, akhirnya Colin ditempatkan di unit penyelidikan khusus oleh seorang kapten yang bernama Quinnan. Sementara itu, seorang pemuda lain yang bernama Billy William Costigan yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang juga masuk dalam Akademi Kepolisian, di hari yang sama juga diperintahkan menghadap Kapten Quinnan untuk menjalankan suatu misi. Di dalam ruangan, ia telah ditunggu oleh Kapten Quinnan dan seorang sersan yang bernama Bajuri. Karena memiliki latar belakang keluarga yang unik dan mempunyai keterkaitan dengan daerah kekuasaan si Bram, Bill diminta untuk menyusup dan menjadi mata-mata di daerah tersebut. Untuk menjalankan misi ini, Bill akan dikeluarkan dari kepolisian dan divonis sebagai penjahat karena melakukan tindak kejahatan. Ia akan dipenjara untuk waktu yang cukup lama dan dibebaskan bersyarat, serta secara rutin berkonsultasi dengan psikiater untuk meyakinkan kalau skenario ini bukanlah rekayasa. Dan sebagai imbalan dari operasi tersebut, Bill akan mendapatkan bonus yang nampaknya cukup menggiurkan. Akhirnya skenario pun dijalankan dan Bill dimasukkan ke dalam tahanan. Sementara itu Colin yang akhirnya ditempatkan di divisi khusus penyelidikan terlihat tengah menghadiri rapat terkait upaya untuk menangkap gembong mafia yang tak lain adalah Bram. Sersan Bajuri mengatakan kalau salah satu orangnya yang tak lain adalah Bill tengah menyusup dalam organisasi kriminal tersebut. Ia mengatakan kalau hanya ia dan Kapten Quinnan yang tahu identitas mata-mata ini.
Ia lalu menjelaskan kasus perdagangan mikroprosesor yang dilakukan oleh Bram dengan pemerintah Cina, di mana dengan prosesor tersebut, sebuah rudal akan dapat diluncurkan tepat ke sasaran dari jarak ratusan mil. Ia menambahkan kalau salah satu anak buah Bram kabur membawa prosesor tersebut, namun akhirnya ia ditemukan meninggal di tempat pembuangan sampah. Sersan Bajuri menduga kalau Bram lah yang telah membunuh orang tersebut. Di sini diketahui kalau selain bandar narkoba, Bram juga terlibat dalam perdagangan teknologi militer. Setelah rapat selesai, Colin mendatangi ibu korban dan menanyakan beberapa hal padanya. Namun ketika sedang diinterogasi, si ibu ini melihat Bram dalam mobil dan melambaikan tangan padanya yang membuat si ibu ini ketakutan dan langsung menutup pintu. Di sini Colin melihat kalau ternyata Bram tengah dibuntuti oleh beberapa polisi. Colin pun akhirnya kembali ke kantor, namun di dalam lift ia terlihat mengobrol dengan seorang yang ternyata adalah psikiater. No, I know how it goes. You're a mental health Ketika akan turun, professional. Colin mengajak psikiater ini untuk makan malam dan psikiater ini pun memberikan kartu nama. Yang dari kartu nama ini, Colin pun akhirnya tahu kalau nama psikiater ini adalah Modolin. Oke, lanjut. Tak lama kemudian, Colin mendapat telepon dari Bram. Di sini terlihat kalau Colin memanggil Bram dengan sebutan ayah. Colin kemudian memberitahu Bram kalau ada dua mobil yang tengah membuntutinya, dan setelah mendengar informasi ini, Bram pun akhirnya kabur. Sementara itu, singkat cerita, setelah cukup lama di penjara, akhirnya Bill pun dibebaskan, dan untuk memulai misi penyamarannya, Bill kemudian menemui sepupunya yang merupakan seorang pengedar yang juga bekerja untuk Bram. Dengan berpura-pura ingin menginvestasikan uang asuransi kematian ibunya, Bill mengajak sepupunya untuk bekerja sama, dan setelah itu Bill pun mulai ikut mengedarkan narkoba bersama sepupunya tersebut. Bill kemudian dibawa ke sebuah bar. Di sini terlihat kalau sepupu Bill ini tengah berusaha meyakinkan orang kepercayaan Bram yang bernama Mad Solar kalau Bill bukan lagi seorang polisi. Di sini juga terlihat kalau ternyata Mad Solar ini cukup mengenal keluarga Bill, termasuk paman dan ayahnya. Bill pun memesan minuman yang kemudian mendapat ejekan dari orang yang tengah duduk di sampingnya karena minuman yang ia pesan biasanya untuk wanita yang tengah datang bulan. Bill pun memukul kepala orang tersebut dengan gelas. Mad Solar yang melihat hal ini langsung menarik Bill dan mengatakan kalau Bill tidak boleh menghajar orang tersebut. Mad Solar mengatakan kalau ia mengenal keluarga Bill termasuk ayahnya. Ia juga menyuruh Bill untuk tidak lagi melakukan transaksi narkoba bersama sepupunya. Sementara itu di tempat lain, Colin terlihat tengah makan malam dengan si Modolin. Nampaknya si Colin ini tengah PDKT dengan si Modolin. Ya entahlah. Keesokan harinya Bill yang sedang makan di sebuah toko melihat dua orang yang tengah menagih iuran listrik pada si pemilik toko. Bill yang nampak terganggu dengan perkataan orang-orang ini semula terlihat hendak pergi meninggalkan toko tersebut. Namun setelah membayar, ternyata ia malah menghajar kedua orang tersebut yang membuat lengannya terluka. Melihat hal ini, si pemilik toko pun menyuruh Bill untuk pergi setelah Bill menghajar mereka. Dan setelah itu, Bill pun pergi mengobati lengannya ke tukang las. Oke, gas terus. Setelah mengobati lengannya, Bill kembali datang ke bar dan di sana Bram menghampiri Bill yang tengah minum wedang jahe. Do you know who I am? Setelah berbasa-basi sebentar, Bram mengajak Bill ke ruangannya. Di sini Bram mengatakan kalau orang yang Bill hajar kemarin adalah anak buahnya dan mereka akan datang untuk mencari dan membunuh Bill kecuali Bram mencegah mereka. Kemudian Bram menyuruh Mad Solar untuk menggeledah Bill dan ketika sedang digeledah, Bram mengatakan kalau ia mengenal ayah Bill dan Bill mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Ya, bal Bill. Setelah Mad Solar memastikan tidak ada benda-benda aneh yang dibawa Bill, Bram menyuruh Mad Solar untuk memeriksa gips pada lengan Bill yang terluka dan Mad Solar pun menghancurkan gips tersebut dengan membenturkan lengan Bill pada meja. Bram mengatakan kalau ia mencurigai Bill yang tiba-tiba muncul di lingkungannya.
Dan setelah dipastikan kalau Bill tidak membawa apa-apa, Bram mengatakan kalau mungkin saja pihak kepolisian sengaja memecat Bill dan mengirimnya untuk memata-matai mereka. Bram lalu memukul lengan Bill yang terluka untuk memastikan kalau Bill bukan lagi seorang polisi dan ia menyuruh Bill untuk tidak lagi bertransaksi narkoba dengan sepupunya. Swear on your mother's grave, you're still not a cop. Setelah merasa cukup yakin dengan jawaban Bill, Bram memberikan beberapa uang pada Bill dan menyuruh Bill untuk mengobati lengannya yang terluka. Setelah pulang, Bram membicarakan masalah Bill dengan Mad Solar yang merupakan orang kepercayaannya. Keesokan harinya, Colin dan beberapa polisi lainnya terlihat tengah mengidentifikasi 2 orang mayat yang kemarin dihajar Bill, dan setelah menyerahkan kasus ini pada kepolisian setempat, Colin terlihat mengganti SIM card teleponnya dan ia pun menelpon Bram, lalu Bram menyuruh ia untuk menangkap seseorang yang sebenarnya tidak terlibat dengan pembunuhan tersebut. Bram menyuruh Colin untuk memeriksa mobilnya karena di sana Bram telah menaruh pistol yang digunakan untuk membunuh kedua orang tersebut. Dan sesuai instruksi Bram, si kambing hitam pun akhirnya ditangkap yang membuat karir Colin cepat naik dalam kepolisian. Sementara itu, Bram akhirnya mengundang Bill ke rumahnya dan di sana ia menanyakan beberapa hal pada Bill dan menawarkan Bill untuk bekerja padanya. Di sini terlihat sepertinya Bram menyukai sifat Bill dan mulai sedikit percaya padanya. Ternyata Kapten Queenan dan Setan Bajuri mendengarkan percakapan mereka melalui alat penyadap yang dipasang pada Bill. Namun tak lama Bill melepas dan membuang alat penyadap tersebut. Setelah pergi dari rumah Bram, Bill menelpon Queenan dan mengatakan kalau mereka harus berkomunikasi lewat telepon dan ia tidak mau menggunakan alat penyadap. Queenan lalu memberitahu Bill tentang mikroprosesor dan menyuruh Bill untuk segera memberitahu Queenan jika Bram membicarakan hal tersebut. Queenan menjelaskan kalau Bram juga terlibat dalam perdagangan teknologi militer dengan pemerintah Cina. Singkat cerita, Bill pun berhasil melakukan penyamarannya dan ia mulai bekerja untuk Bram. Bersama Mad Solar, Bill mulai melakukan kegiatan-kegiatan kriminal yang dikembangkan oleh jaringan Bram Group. Move. You take off an armored car at the Dedham Mall. What the fuck you do? Fucking license. What license? I don't say no fucking license. Never say what you thought. I say what you... Oh, fuck! I'm gonna hurt you. Bram yang mulai dekat dengan Bill mengatakan kalau ayahnya Bill masih hidup dan tahu Bill bekerja untuk Bram, maka ia akan membunuh Bram. He'd kill 7 guys just to cut my throat, and he could do it. Begitu juga dengan pamannya yang akan melakukan hal yang sama pada Bram. Di sini diketahui kalau Bram ternyata sangat mengenal keluarga Bill yang mungkin Bill sendiri tidak mengetahui sisi lain dari ayah dan pamannya. Bram lalu menyarankan Bill untuk kembali masuk sekolah, namun Bill menolak hal tersebut. Kemudian Bill menemui Kapten Queenan dan Sersan Bajuri. Di sini Bill nampak frustasi dan tertekan dengan misi penyamaran yang ia jalani. Namun Sersan Bajuri malah mengatakan akan menghapus data rahasia Bill di kepolisian dan terjadilah ketegangan antar mereka. Kapten Queenan pun akhirnya melerai dan menenangkan mereka. Kemudian ia menyuruh Bill dan Sersan Bajuri untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Bill menanyakan kapan mereka akan menangkap Bram dan Kapten Queenan mengatakan kalau butuh waktu untuk bisa menangkap Bram karena mereka menduga Bram memiliki mata-mata dalam kepolisian. Bill nampak kaget mendengar hal ini, namun Kapten Queenan memintanya untuk bertahan. Kemudian Bill menemui seorang psikiater sesuai rencananya dulu dengan Kapten Queenan sebelum ia dipenjara. Ternyata psikiater tersebut adalah Modolin yang merupakan pacar Colin. Modolin menanyakan pada Bill tentang apa yang ia rasakan selama di penjara dan Bill menjawab kalau tangannya tidak pernah bergetar meskipun ia berhadapan dengan para pembunuh. Modolin kembali menanyakan apa keinginan Bill setelah datang ke tempatnya dan Bill menjawab Valium yang merupakan jenis psikotropika dan berfungsi sebagai obat penenang.
Di sini diketahui selama menjalankan misi penyamarannya, Bill ternyata mengonsumsi obat penenang untuk mengurangi depresinya. Mendengar hal ini, Modolin mengira kalau Bill berbohong dan Bill pun menjelaskan keadaannya pada Modolin dan meminta resep obat tersebut. Di sini terjadi perdebatan antar mereka. Every instinct of privacy, of self-reliance that he has, and what do? You can what the leave. fuck did I just put myself through? I'm fucking Setelah itu, Bill pun pergi dan melihat keadaan Bill, Modolin pun akhirnya menuliskan resep yang diminta Bill dan memberikan resep tersebut serta kartu namanya pada Bill. Setelah memberikan resep, Modolin pun pergi, namun tiba-tiba Bill mengajaknya untuk minum temulawak. Di sini mereka mengobrol tentang hubungan Modolin dan pacarnya. 4 months. 4 months. Almost 4 months. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah gedung terlihat pihak kepolisian tengah sibuk bersiap untuk menangkap Bram yang akan bertransaksi mikroprosesor dengan pemerintah Cina di sebuah gedung. Colin yang sepertinya tidak mengetahui hal ini nampak bingung. Mereka diperintahkan untuk tidak bertindak sampai Bill memastikan bahwa transaksi tersebut sudah terjadi. Salah satu polisi membisikkan pada Colin kalau mata-mata Queenan memberikan informasi ini secara tiba-tiba. Setelah mendengar hal ini, Colin pun segera memberitahu Bram kalau polisi mengetahui transaksi yang akan ia lakukan. Setelah semua polisi menempati posisi masing-masing sesuai arahan dari sang komandan, Kapten Queenan mengatakan kalau pihak FBI akan membantu mereka lewat pengawasan signal ponsel di lokasi tersebut. Dan mengetahui hal ini, Colin secara diam-diam mengirimkan pesan pada Bram untuk mematikan ponsel. Sementara itu, Sersan Bajuri terlihat sibuk mengawasi polisi yang ada di sana karena ia tahu ada mata-mata Bram di antara mereka. Akhirnya Bram dan rombongannya pun tiba di lokasi. Mereka mengawasi Bram dan anggotanya dari CCTV yang sebelumnya telah dipasang dalam gedung tersebut. Bram lalu membuka pesan yang dikirim Colin dan ia pun menyuruh anak buahnya untuk mematikan ponsel. Kemudian ia dan rombongan pun masuk ke dalam gedung tersebut. Sementara itu di tempat lain, polisi-polisi yang tengah mengawasi si Bram ini mendapat masalah. Ternyata dalam gedung tersebut ada titik buta yang tidak bisa dipantau oleh mereka karena tidak ada kamera yang terpasang di titik ini. Entah itu disengaja atau tidak, ya entahlah. Kemudian mereka melacak signal telepon di lokasi tersebut dan untungnya meskipun Bram telah menyuruh anak buahnya untuk mematikan telepon, namun ternyata ada satu telepon yang masih menyala dan ya, itu adalah Bill. Bill yang telah memastikan kalau transaksi sedang terjadi mengirimkan pesan pada Kapten Queenan dan setelah itu ia pun mematikan teleponnya. Sepertinya Colin yang melihat hal ini menyadari kalau mata-mata Queenan ikut dalam transaksi tersebut. Di dalam gedung, Bram pun melakukan transaksi. Dan setelah transaksi selesai, ternyata mereka pergi menggunakan perahu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Bram yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Di sini terlihat kepintaran Bram sebagai bos mafia yang berprestasi. Iya. Keesokan harinya, Bram menelpon Colin yang ternyata diangkat oleh Modolin. Nampaknya si Colin dan si Modolin ini sekarang sudah tinggal bersama. Modolin pun memberikan telepon tersebut pada Colin. Tidak ingin pembicaranya dengan Bram diketahui Modolin, Colin pun keluar dengan alasan ada urusan pekerjaan. Bram menyuruh Colin untuk segera menemukan mata-mata kepolisian dalam kelompoknya dan Colin pun menjawab kalau ia mengalami kesulitan untuk mengakses file mata-mata yang dikirim oleh Queenan dan Sersan Bajuri. Ia lalu meminta Bram untuk mengumpulkan data orang-orang yang ikut dalam transaksinya semalam. Bram mengatakan kalau ia akan memberikan apa yang Colin minta dan ia pun meminta Colin untuk segera membereskan masalah ini.